Sekretaris Jenderal, Sekjen, NATO Mark Rutte menyerukan negara-negara anggota aliansi untuk bersiap menghadapi konfrontasi jangka panjang dengan Rusia dan sekutunya. Ia menilai bahwa Moskow kini menjalin kolaborasi erat dengan China, Iran, dan Korea Utara, Korut, yang berpotensi mengubah lanskap keamanan global. Pernyataan itu disampaikan Rutte dalam pidatonya di hadapan para pemimpin industri pertahanan Barat pada NATO Industry Forum di Bucharest, Kamis, 6 November 2025. Dalam forum tersebut, Rutte menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi perubahan besar dalam tatanan geopolitik dan keseimbangan militer global. Kita sedang menghadapi era baru di mana kerjasama antara negara-negara otoriter semakin kuat. Mereka meningkatkan kolaborasi industri pertahanan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya situasi sementara, ini adalah persiapan untuk konfrontasi jangka panjang, ujar Rutte seperti dikutip dari Russia Today, Jumat, 7 November 2025. NATO dorong peningkatan produksi senjata. Dalam pertemuan tersebut, Rutte meminta negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan kapasitas produksi peralatan militer dan mempercepat waktu pengiriman. Ia menilai peningkatan anggaran saja tidak cukup untuk menjamin keamanan jangka panjang. Uang tunai tidak dapat menjamin keamanan. Kita membutuhkan kapabilitas nyata, peralatan, dan teknologi tercanggih, katanya. Rutte juga menyebut bahwa negara-negara anggota NATO telah berkomitmen untuk menaikkan anggaran militer hingga 5% dari produk domestik bruto, PDB, pada tahun 2035. Langkah ini diharapkan memperkuat sistem pertahanan kolektif dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi berbagai skenario global. Selain itu, ia mengajak sektor industri pertahanan swasta di negara-negara anggota untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan aliansi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci utama dalam menjaga keunggulan militer NATO di tengah perubahan cepat teknologi pertahanan. Rusia, tuduhan NATO tak berdasar. Sementara itu, Moskow membantah tuduhan bahwa mereka memiliki niat agresif terhadap negara-negara anggota NATO. Pemerintah Rusia menilai pernyataan Rutte dan sejumlah pejabat Barat digunakan untuk menakut-nakuti publik serta membenarkan peningkatan besar-besaran anggaran pertahanan di Eropa dan Amerika Serikat, AS. Dalam pernyataan resminya, pihak Kremlin menegaskan bahwa Rusia tidak pernah berencana menyerang NATO dan selalu terbuka terhadap dialog diplomatik yang konstruktif. Namun, mereka menilai keterlibatan NATO dalam konflik Ukraina justru memperpanjang ketegangan yang telah berlangsung sejak 2022. Tuduhan terhadap Rusia adalah alat politik. NATO menggunakannya untuk memperkuat narasi ancaman dan memobilisasi anggaran militer. Padahal, keterlibatan blok itu di Ukraina adalah salah satu faktor utama yang memperburuk situasi. Demikian pernyataan resmi dari Moskow yang dikutip oleh sejumlah media Rusia. Rutte, ancaman Rusia tak akan berakhir. Meski begitu, Rutte menilai konflik Rusia-Ukraina adalah peringatan serius bagi keamanan Eropa. Ia menyebut ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia tidak akan berakhir meski perang di Ukraina suatu saat nanti usai. Bahaya yang ditimbulkan oleh Rusia tidak akan berhenti ketika perang ini berakhir. Untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan, Rusia akan tetap menjadi kekuatan yang mengganggu stabilitas di Eropa dan dunia, ujarnya. Menurutnya, NATO perlu menyesuaikan strategi jangka panjang untuk memastikan keseimbangan kekuatan global tetap terjaga. Hal itu termasuk peningkatan interoperabilitas militer antar negara anggota dan modernisasi sistem senjata kolektif. Kolaborasi baru Rusia dan sekutunya. Dalam pidatonya, Rutte juga menyoroti kerja sama militer yang semakin intensif antara Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Ia menyebut kolaborasi lintas negara itu tidak hanya mencakup teknologi pertahanan, tetapi juga strategi geopolitik yang bisa menantang pengaruh Barat di kawasan-kawasan strategis dunia. Rusia kini tidak sendirian. Kolaborasi mereka dengan China, Korea Utara, dan Iran menunjukkan bahwa dunia tengah bergerak ke arah multipolar dengan kompetisi militer yang lebih terbuka, ujar Rutte. Menurut analis keamanan internasional, langkah Rutte mencerminkan kekhawatiran NATO terhadap konsolidasi kekuatan negara-negara non-Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama antara Moskow dan Beijing meningkat dalam perdagangan energi, sistem pertahanan udara, dan riset teknologi strategis. Di saat yang sama, Iran dan Korea Utara memperkuat hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut, terutama dalam bidang pertahanan dan energi. Respons Rusia, NATO harus berkaca. Menanggapi pernyataan Rutte, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, meminta bos NATO itu menjelaskan lebih lanjut tentang istilah aturan global yang disebutnya dalam pidato tersebut. Kami ingin tahu aturan global apa yang dimaksud oleh Sekjen NATO. Jika itu aturan internasional, maka Moskow, Beijing,
Dan banyak negara lain telah berulang kali menyatakan komitmennya terhadap hukum internasional, tulis Zaharova di kanal Telegram pribadinya. Zaharova menuding bahwa justru NATO lah yang sering melanggar prinsip hukum internasional, dengan mengingatkan pada beberapa intervensi militer di masa lalu, seperti invasi ke Irak dan pengeboman Yugoslavia. NATO telah berulang kali bertindak di luar mandat PBB. Jadi sebelum menuding negara lain, mungkin mereka perlu bercermin, tambahnya. Konstelasi baru di dunia internasional. Pernyataan Rutte dan tanggapan keras dari Rusia memperlihatkan betapa rapuhnya situasi geopolitik global saat ini. Dunia tengah menghadapi fase baru di mana blok Barat dan Timur semakin tegas memperkuat sekutu masing-masing. Para pengamat menilai, meski tidak akan langsung berujung pada konflik terbuka, kompetisi antara NATO dan blok Rusia-Cina bisa memicu perlombaan persenjataan baru yang berimplikasi luas terhadap stabilitas global. Yang paling penting sekarang adalah menjaga jalur diplomasi tetap terbuka. Dunia tidak memerlukan perang baru, tetapi kerja sama baru untuk menghindarinya, ujar analis politik internasional dari London School of Economics, Jonathan Hill. Pidato Mark Rutte di Bucharest memperlihatkan kekhawatiran NATO terhadap perubahan tatanan dunia yang semakin multipolar. Di sisi lain, respons Rusia menegaskan ketegangan diplomatik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia kini menatap masa depan dengan penuh kewaspadaan di antara upaya menjaga perdamaian dan dorongan untuk memperkuat pertahanan.